Ustaz izin bertanya, jika masih ada hutang puasa Ramadan, mana yang lebih utama, membayar hutang puasa Ramadan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau berpuasa sunnah di 10 hari pertama Dzulhijjah? Jazakallahu khairan barakallahu. Kalau pertanyaan mana yang lebih utama, wallahu ta'ala bisawab, banyak para ulama menjelaskan bahwa membayar puasa wajib lebih utama. Kenapa demikian? Karena yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Itu ulama mengatakan qada Ramadan muqaddam ala shaumi tatawwu li'annahu wajib. Mengqada puasa Ramadan lebih didahulukan daripada, atau mengqada Ramadan lebih didahulukan daripada puasa sunnah, karena puasa Ramadan adalah hukumnya wajib. Begitu juga mereka mengatakan wal fardhu aula minan nafl, yang wajib lebih didahulukan dan lebih utama daripada yang sunnah. Kalimat-kalimat di atas disampaikan para ulama seperti Imam Nawawi, Ibnu Qudamah, dan lain-lain rahimahullah ta'ala. Dan dijelaskan oleh para ulama seperti dijelaskan oleh dijelaskan oleh para ulama bahwa Al-Masai Ibnu Rajab juga menjelaskan ini ya, apabila kita membayar hutang puasa, maka yang pertama kita dapat pahala puasa Ramadan atau mengqadha puasa Ramadan, jadi pahala wajib. Yang kedua, kita dapat pahala amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi dapat pahala mengqadha puasa Ramadan, yang kedua dapat pahala amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bolehkah melakukan puasa awal Dzulhijjah dan puasa Arafah tetapi masih memiliki utang puasa Ramadan? Perlu diketahui bahwa para fuqaha berselisih pendapat dalam hukum melakukan puasa sunnah sebelum melunasi qada puasa Ramadan. Ada yang membolehkan, ada yang menghukumi makruh, bahkan ada yang mengharamkannya. Jika merujuk pada dalil, di mana Abu Salamah, beliau mengatakan bahwa beliau mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku masih memiliki utang puasa Ramadan. Aku tidaklah mampu mengqadanya kecuali di bulan Sya'ban." Yahya, salah satu perawi hadis, mengatakan bahwa hal ini dilakukan Aisyah karena beliau sibuk mengurus Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sebagaimana pelajaran dari hadis Aisyah tadi, Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan tidak boleh mengakhirkan qada puasa hingga lewat dari Ramadan berikutnya. Imam Nawawi rahimahullah pun berkata, disunahkan menyegerakan mengqada puasa Ramadan. Jika ditunda, maka tetaplah sah menurut para ulama muhaqqiqin, fuqaha, dan ulama ahli usul. Mereka mengatakan bahwa yang penting punya azam atau tekad untuk melunasi qada tersebut. Nah, kesimpulannya, masih boleh berpuasa Arafah maupun berpuasa sunnah di awal Dzulhijjah meskipun memiliki utang puasa Ramadan. Asalkan yang punya utang puasa tersebut bertekad untuk segera melunasinya. Wallahu ta'ala. Kemudian ada permasalahan lagi terkait utang puasa Ramadan. Nah, bagaimana, apakah boleh seseorang yang berpuasa sunnah Arafah, ya, puasa Arafah, namun dia masih memiliki hutang puasa bulan Ramadan? Kalau laki-laki jarang, Bang, biasanya beginian, ada hutang puasa, haid kah misalnya, kemudian menyusui kah, maka apakah boleh dia puasa Arafah dulu, kemudian nanti baru dia mengqadha? Maka jawabannya boleh. Namun tidak boleh digabung, tidak boleh digabung antara puasa Arafah dengan mengqadha Ramadan, harus terpisah. Nah, ketika misalnya dia masih memiliki hutang, boleh dia untuk puasa Arafah dulu, baru nanti dia harus puasa utang Ramadan. Karena puasa utang Ramadan itu jangkanya lama, dengan syarat jangan sampai ke Ramadan berikutnya. Ya, memang kita diperintahkan untuk mempercepat qada dalam rangka untuk menyegerakan beribadah. Namun waktunya lama, yaitu sampai ke Ramadan yang berikutnya. Jadi boleh dia puasa Arafah dulu, baru nanti dia harus mengqadanya setelah itu. Namun jangan sampai Jangan sampai masuk ke Ramadan berikutnya. Ustaz, bagaimana jika kita ingin menjalankan puasa di bulan Dzulhijjah, namun masih mempunyai hutang puasa Ramadan? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Nggak ada masalah sebenarnya jamaah ya. Membayar hutang Ramadan itu waktunya luas. Waktunya itu sampai Ramadan selanjutnya tiba. Hanya saja berkaitan dengan 6 hari bulan Syawal, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan dengan 6 hari di bulan Syawal. Artinya Ramadannya harus selesai baru puasa 6 hari bulan Syawal. Itu yang akan mendapatkan fadilah puasa
1 tahun. Adapun dengan puasa yang lainnya nggak ada syarat menyelesaikan Ramadan. Sehingga nggak ada masalah. Kita di awal Dzulhijjah ini berpuasa sunnah tapi belum lunas utang Ramadannya. Namun kalau ada yang mau mengqadha Ramadan di bulan ini juga nggak ada masalah gitu. Intinya mengganti puasa Ramadan itu waktunya luas ya, bebas waktunya asalkan Ramadan yang selanjutnya belum tiba. Ada wallahu a'lam bishawab. Untuk amalan terbaik di awal 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah salah satunya puasa. Ana puasa wajib masih setengah yang belum dikodok, boleh tidak? Ustaz, niatnya 2, yaitu niat puasa wajib kodok dan niat sunnah di bulan Dzulhijjah. Mohon penjelasannya, jazakumullah khairan. Dan yang kedua mungkin Ustaz, sekaligus ini ada beberapa pertanyaan yang hampir mirip, pertanyaan dari beberapa akhwat kita yang sedang haid, Ustaz. Ketika memasuki amalan 10 Dzulhijjah, apa yang harus dilakukan, Ustaz? Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, berkaitan dengan yang masih punya utang, mana yang harus dia lakukan? Mengqadha puasanya atau puasa sunnah awal Dzulhijjah, atau menggabungkan niatnya qadha dan puasa sunnah. Jadi kalau menggabungkan nggak bisa, yang wajib digabung sama yang sunnah nggak bisa. Jadi imma engkau mengqadha atau engkau puasa sunnah. Tapi mana yang lebih utama? Kalau bicara mengqadha, memang kita dianjurkan untuk tidak menunda-nunda amal kebajikan. Idza asbahta fala tantadhiril masa. Kata Abdullah bin Umar, kalau engkau sedang pagi nggak usah nunggu sore. Kalau sore nggak usah nunggu besok pagi gitu loh. Segerakan amal soleh itu. Namun memang waktu mengqadha itu luas. Kapan waktu mengqadha puasa itu? Ya sejak Syawal sampai Sya'ban. Kita punya keluasan. Jadi kalau orang mengqadhanya itu, ana baru mengqadha bulan Sya'ban, apakah berdosa? Tidak berdosa. Ana baru mengqadha bulan Rajab, nggak apa-apa. Yang penting jangan masuk Ramadan masih punya utang. Ini yang tanpa uzur ya. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih utama, mengqadha atau sunnah diniatkan. Ana lihat beberapa fatwa para ulama, sunnah. Mereka mengatakan gunakan untuk yang sunnah. Engkau mengqadha bisa di waktu yang lainnya. Supaya dapat fadilah. Fadilah apa? Fadilah masuk dari pintu Rayyan. Karena kita mau perbanyak puasa sunnah. Kalau kita mengqadha, ya selesai, kita hanya puasa wajib, berarti puasa Ramadan sebenarnya. Yang sedang kita lakukan di awal Dzulhijjah ini. Jadi mungkin lebih utama engkau niatkan untuk mengqadha, tapi bukan sekarang. Yang sekarang niatkan puasa sunnah, sehingga mendapatkan keutamaan puasa sunnah itu sendiri. Adapun pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan wanita yang haid, yang datang bulan? Ya, nggak boleh puasa. Bukan nggak bisa puasa, nggak boleh puasa dan nggak boleh sholat. Lah sholat malam, wala puasa sunnah. Terus gimana? Jadilah engkau orang yang menjaga hati dari iri, dengki, dendam. Karena itu bisa dilakukan dalam semua kondisi. Ini termasuk amalan mulia loh jemaah. Bagaimana cerita sahabat yang dikatakan penghuni surga gara-gara dia tidak menyimpan iri, dengki, dan dendam di dalam hatinya. Dan ini berat. Penghuni surga itu apa kata Nabi SAW? Kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Penghuni surga itu semua orang yang mahmul qalb, yang hatinya mahmum, dan lisannya jujur. Para sahabat bertanya, amma saduqul lisan fa'arafna. Saduqul lisan kita tahu, tapi mahmumul qalb itu seperti apa sih yang dikatakan orang yang mahmum, yang jantungnya mahmum? Kata Nabi SAW, huwa taqiyun naqi. Dia adalah orang yang bertakwa. Hati yang bertakwa, yang bersih. La ghilla fihi, wala baghya, wala hasada, wala ithma. Atau kama qala Nabi SAW. La isma fi, nggak ada dosa hati ya. Kita banyak kan kadang-kadang nggak, alhamdulillah, ana jauh dari dosa, ada dosa di hati. Kadang-kadang kita nggak ngerasa ada dosa hati, karena hati juga beramal, hati juga berkata, hatinya bersih dari dosa, nggak ada keboliman di hatinya, nggak ada hasad, dan tidak ada dendam. Maka jaga hati. Selain amalan-amalan lain ya, yang bisa dilakukan oleh perempuan,
memasukkan kebahagiaan di diri saudaranya. Oh jamaah, Masya Allah ya. Amalan ini amalan ringan sebenarnya. Kadang-kala kawan kita ya, dia bikin status, umpamanya dia bikin kue sama kawan ini, aku lagi bikin kue, umpamanya seperti itu, resepnya kayak gini. Lalu kita kata, Masya Allah, Barakallahu fi, kayaknya enak banget ya. Senang tuh orang itu. Tapi kalau komen kita, aduh kayaknya kok kurang menyenangkan ya. Jadi sedih dia. Masukkan kebaikan. Kemudian bisa sodako, bisa mempersiapkan diri, membuat buka orang yang puasa. Kau kan nggak puasa, aku akan bikin buka untuk 100 orang yang puasa. Engkau dapat pahala puasa 100 orang, bayangkan, Masya Allah. Jadi masih banyak pintu-pintu kebaikan buat perempuan yang datang bulan, berzikir tanpa batasan, bertakbir juga terus-terusan, itu masih bisa dilakukan dalam kondisi dia datang bulan. Hadza wallahu a'lam bishawab.